Pada saat sekarang, saya nggak butuh siapa saya. Yang saya butuh bagaimana profit saya bertambah. Oke. Ya, makanya saya lebih senang Iya. kalau bangsa ini merubah orientasi pendidikannya, Pak. Dari sekolah yang berorientasi gelar menjadi berorientasi skill. Padahal sebelumnya Pak None pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang terbaik sebenarnya itu ASN. Semua pekerjaan saya harus cintai, Oke. apapun itu. Iya. Setelah pindah, Pak. Iya, iya. Berarti waktu itu di kalangan keluarga sendiri tidak mendukung pada akhirnya itu. Pak Uki yang memberi kesimpulan itu ya. Bangun pagi kami waktu kecil, Pak Uki, itu bukan bicara apa kita makan hari ini, tapi langsung bicara politik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita ketemu lagi di dalam acara Kata None. Kita akan mewawancarai seorang pengusaha besar dan juga seorang ngetop lah. Dan pada zamannya dia punya jasa kontribusi terhadap masyarakat banyak. Untuk itu saya perkenalkan Saudara Sukriyansa Latif. Apa kabar? Kabar baik. Ini siapa yang host ini? Kayaknya terbalik ini. Tapi masih masih kelihatan bahwa hostnya itu nggak ketinggalan. Iya. Masih lancar. Mungkin kalau dari dulu di ASA, Pak, sudah jadi penyiar TV. Ya. Betul. Saya masih lancar tadi kelihatan. Oke, sahabat Uki. Tadi kita menyaksikan bagaimana Pak None panggilannya, Pak Irman Yasin Limpo SH, menjadi host. Memang beliau 2019 lalu sempat menjadi host dan hampir setahun bekerja sama dengan Tribun di Kata None, begitu Pak. Dan itu cukup banyak membantu UMKM di Makassar, bahkan di Sulawesi Selatan, ketika itu masa pandemi, dan membuat usaha-usaha UMKM itu naik setelah dipromosikan di Kata None. Bagaimana kabar Pak None? Alhamdulillah baik. Ya, selamat. Sahabat Uki, saya sengaja mengundang Pak None. Beliau cukup lama tidak tampil lagi di publik. Kita masih ingat betul 2019 beliau ramai di Makassar ketika itu ikut kontes Pilwali Makassar. Yang itu yang kedua. Yang pertama sebelumnya 5 tahun lalu juga 2014 juga ikut ya. Dan saat ini Pak None lebih banyak di Jakarta, paling ke Makassar, ada kantor juga sebagai Direktur Berdikari Makassar dan juga di Sidrap. Dan tapi lebih banyak di Jakarta. Untuk mengetahui lebih jauh kegiatan Pak None dan bagaimana ke depannya, termasuk dalam Pilwali nanti, kita ngobrol-ngobrol sedikit. Pak None, ini kegiatan sekarang sebagai Dirut PT Berdikari membuat Pak None lebih banyak di luar ya, Makassar, lebih banyak di Jakarta. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sekarang kegiatan-kegiatan sehari-hari Pak None? Sekarang 360 derajat, Pak. Iya, Saya bagaimana? berubah total dari seorang pejabat menjadi entrepreneur. Iya. Nah, walaupun masih di dalam konsolidasi pada BUMN, tetapi bisnis benar yang saya alami sekarang, yang saya lakoni sekarang. Dulu saya bekerja digaji, Pak. Iya. ASN ya? Dulu saya bekerja digaji. Sekarang alhamdulillah saya bekerja untuk menggaji orang, Pak. Oke. Jadi di situ beda kuatnya dan effortnya juga beda. Tetapi sebagai orang yang tetap mau survive, saya tidak boleh berhenti, Pak. Saya harus kerja sesuai bidang saya, di mana pengabdian. Saya harus fokus di situ. Oke. Saya terbiasa mengerjakan sesuatu total dan tuntas. Oke. Saya nggak mau banyak macam-macamnya ribetnya. Kalau dulu identik saya sebagai pejabat
terus menjadi darling media, Oke. terutama waktu Kadis Pendidikan itu. Iya, iya. Iya, iya. Soal PPDB apa penerimaan itu menurut saya bagian dari konsekuensi sebagai pejabat. Tetapi pada saat sekarang saya nggak butuh siapa saya. Yang saya butuh bagaimana profit saya bertambah. Oke. Kalau profit saya bertambah minus 1 saja, Iya. itu membuat orang lain, orang yang bekerja di saya dan keluarganya, itu mendapat kontribusi yang baik dari hasil kerja, gitu. Jadi saya lihat 2 bidang pengabdian ini, ujungnya semua untuk orang banyak, Pak. Tetapi tentu prosesnya yang berbeda. Oke. Nah, itu tadi contoh paling berbeda adalah waktu kita jadi pejabat kita digaji. Nah, sekarang kita berusaha bagaimana mencukupi gaji orang lain. Gitu. Berdikari ini bergerak di bidang apa, Pak? Dia core bisnisnya di peternakan, peternakan dan protein hewani, Pak. Gitu. Jadi trading ya? Ya, trading, fattening, nah, juga breeding. Kayak di Sidrap itu breeding, Pak. Oh, breeding, oke. Nah, nggak ada orang di sini yang punya lahan sekitar 6.700 hektar itu. Betul. Nah, kita breeding di situ, kemudian fattening, jualnya ke Jakarta. Nah, gitu karena yang konsumsi banyak di Jakarta. Nah, tradingnya juga di trading daging, trading hewani, ayam, apa. Ya. Walaupun tidak di depan, Pak, tetapi yang penting kita membagi sesuatu itu dengan baik. Yang paling penting nilai-nilai keluhuran yang saya dapatkan dari awal sebagai pejabat itu tetap saya pertahankan. Kualitas produk saya harus orientasinya bagaimana masyarakat sehat, masyarakat baik, masyarakat mengkonsumsi dengan benar, anak-anak kita masa depannya pintar karena protein, ditambah guru, gitu. Nah, sekarang apakah protein kita cukup untuk memintarkan anak? Itu harus dengan standar-standar yang harus kita bangun bersama. Jadi setelah 2019-2020 langsung menjadi direktur utama di Berdikari itu? Iya. Jadi langsung aktif di sana, ya. Tapi keseharian Pak Uki, saya sebenarnya punya sekolah, punya apa. Iya. Kalau untuk tetap berjalan. Oh, sekolah ada? Sekolah. Di Makassar? Makassar, di kabupaten, di Jakarta. Itu memang saya kan latar belakangnya sebenarnya mau selalu untuk bagaimana saling share, Pak. Apakah itu ilmu, pengalaman. Saya bukan produk yang melihat ilmu pengetahuan itu dari sistematika sekolah gitu. S1, S2, S3, sampai S tontong. Bukan saya itu. Karena terbukti masih sampai sekarang masih S1, nggak mau lanjut. Iya, tapi saya lebih banyak ilmu pengetahuan itu bagaimana mengkontribusi. Orang berbagi itu ya. Iya. Dia bisa bermanfaat ilmu pengetahuan itu apabila orang lain merasakan manfaatnya gitu. Kayak hari ini Pak Uki tanya saya merasa enjoy datang di sini, saya dapat sesuatu dari Pak Uki, berarti dosen saya Pak Uki, gitu kan? Iya. Sebaliknya juga begitu. Iya, kalau sekolah sistematis, ya kita memburu gelar saja, Pak. Ya, makanya saya lebih senang kalau bangsa ini merubah orientasi pendidikannya, Pak Uki. Dari sekolah yang berorientasi gelar menjadi berorientasi skill. Supaya kita melahirkan orang yang terampil, nggak usah orang pintar. Nanti terlalu banyak profesor kita, terlalu banyak. Saya selalu bilang banyak sekali guru besar kita, otaknya predikatnya guru besar, tapi otaknya kecil. Makanya itu yang membuat Pak None tidak tertarik untuk mengambil secara formalitas. Pak Uki kan banyak relasi. Coba ketemu para profesor itu, ngobrol. Penilaian individual kita mengatakan, wah kok cuman begini ya kemampuannya. Padahal sekolahnya udah lama gitu. Ini kalau Pak None bilang begitu bukan karena tidak ada pengalaman. Beliau kan, Pak None pernah menjadi kepala dinas pendidikan kan waktu itu. Jadi tahu betul ya soal itu. Tahu betul Pak. Terus
saya mengerti betul bagaimana kompetensi dasar cara mentransfer ilmu gitu. Nah, saya juga kebetulan latar belakang selama ini ketua PGRI Oke. pusat, Oh, oke. bagian dari Iya, PGRI iya, iya. pusat. Jadi belajar, bergaul, saya akhirnya memahami bahwa tantangan masa depan kita ini bukan lagi ranking berapa anak kita, Pak. Oke. Gitu. Jauh lebih penting apa ini? Jauh lebih penting bagaimana anak kita punya motivasi yang kuat untuk survive. Oke. Gitu. Karena ke depan kan tantangannya begitu, Pak. Iya, betul. Kalau kau gelarmu banyak tetapi loyo kau bertanding, Harus fight. Fight. Harus fighter ya. Fight. Cara fight kita kan pasti punya peluru kita ya skill, attitude, Iya. terus kolaborasi, inovasi, gitu. Bukan gelar. Iya, iya. Nah, saya alami juga di perusahaan ini. Iya. Saya nerima sarjana, saya nerima anak SMK. Kadang-kadang anak SMK lebih terampil Dibanding dibanding sarjananya. Iya, iya. Nah, kalau sarjana kita kadang-kadang diskusinya lebih lama Iya. dibanding Kerjanya nggak ada. kerjanya. Akhirnya kita mati waktu, Iya, iya, mati Oke, oke. gitu, Pak. Iya. Sahabat Tuki, apa yang disampaikan Pak None tadi, seperti yang saya katakan, bahwa itu bukan karena dia ingin sekedar mengatakan, tapi pengalaman beliau sebagai kepala dinas di Provinsi Sulawesi Selatan, Ya. kepala dinas pendidikan itu sudah dialami, dan beliau sekarang ikut mendirikan sekolah juga untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia. Pak None, ini ada satu hal yang menarik ya, bahwa sebelum aktif sebagai entrepreneur ya, Pak None adalah ASN. Dan ketika ingin maju sebagai calon wali kota, harus mundur sebagai ASN. Padahal sebelumnya Pak None pernah mengatakan bahwa pekerjaan yang terbaik sebenarnya itu ASN. Itu bagaimana ceritanya mengambil keputusan untuk mundur? Itu berat enggak tuh harus mundur pada pekerjaan yang sebenarnya kita suka itu? Sebenarnya suka sih. Saya akhirnya terbiasa mengatakan bahwa semua pekerjaan saya harus cintai. Oke. Apapun itu. Iya. Setelah pindah, Pak. Iya, iya, iya. Mau jadi ASN, tidak jadi ASN, jadi apapun, kita untuk menikmati itu nggak ngerasa capek, kita cinta itu pekerjaan. Jadi tidak membebani lah kepada diri kita. Saya mundur itu hari, ya Pak Uki mungkin tahu lah, pilwali yang terakhir bagi saya itu hampir semua orang yang harusnya mensupport saya pada hari itu nggak support saya gitu. Pada hari itu? Iya. Pada hari H itu? Pada momentum pemilihan itu. Gitu. Kenapa itu terjadi? I don't know. Gitu. Nah, mungkin itulah konsekuensi. Pilihannya, saya mengikuti role itu, ataukah saya punya keputusan sendiri itu. Nah, saya memilih keputusan sendiri. Saya mau punya warna sendiri dalam keputusan saya. Bahwa integritas dan karakter saya itu saya yang bangun sendiri, bukan ditentukan oleh elit, bukan ditentukan oleh kakak-kakak saya, bukan ditentukan oleh siapa saja. Tapi, karena saya itu hari leaders, calon leaders, gitu ya. Nah, kalau calon leaders mengikuti skenario orang, ya bukan leaders dong, followers. Gitu. Berarti waktu itu di kalangan keluarga sendiri tidak mendukung pada akhirnya itu. Pak Uki yang memberi kesimpulan itu ya. Gitu. Tapi begitu yang terjadi. Ya, kemungkinan besar begitu. Oke. Secara moral, tentu genetical blood itu pasti mendukung saya. Iya. Tapi saya tahu juga dia punya konsekuensi-konsekuensi yang harus dipertahankan. Saya saling menghormati saja. Kita terbiasa demokrasi di keluarga berbeda. Gitu. Jadi tidak gampang juga. Nah, ternyata memang di
pada saat kemarin itu memang berbeda. Berbeda pilihan gitu ya. Berbeda masab lah. Masabnya kita. berbeda, iya. Dan saya memilih tidak menjadi followers, Pak. Saya tetap pemimpin di diri saya. Dan itu sempat ada permufakatan atau ada diskusi dengan keluarga untuk menentukan keputusan itu. Ya, awalnya fine-fine aja. Oke. Tapi mungkin konstelasi politik merubah itu pilihan ya. mereka. Karena kalau mau dilihat kan berkorban besar harus meninggalkan status pegawai negerinya dan jabatan ketika itu. Ya, sebenarnya bisa saya hold, Pak. Oke. Tetapi saya memilih legacy nama saya gitu. Bisa itu hari saya lebih mundur memilih ASN, masih bisa pada saat itu. Iya. Tetapi saya memilih, udahlah sekali nyemplung aja gitu. Kita coba tahapan yang baru. Saya tahu bahwa saya akan kalah. Oh, saya tahu. Setelah itu kejadian saya itu. tahu akan saya kalah. Karena ya demokrasi kita kan tidak semudah yang kita pikirkan. Sebagai orang yang paham benar tentang pemilihan gitu, saya udah bisa mengukur diri sebenarnya. Nah, tetapi pada saat itu saya lebih memilih tetap fight dengan legacy yang saya bangun sendiri. Saya tidak memperbanyak berapa yang memilih saya, tetapi saya memperkuat orang-orang yang tetap berada pada saya. Makanya pada saat vote day nggak ada mobilisasi apa, Pak. Saya lebih memilih bahwa orang yang selama saya ikut sama saya itu tetap menjadi bagian dari saya. Saya menjaga keluarga kecil saya itu sampai hari ini. Bagaimana rasanya ketika tahu bahwa banyak pendukung-pendukung yang berpindah begitu? Bukan hanya keluarga, tapi mungkin yang lain juga pada pindah semua. Bukan pendukung, Pak. Iya. Kalau pendukung, saya tetap punya pendukung fanatik. Gitu. Yang beralih tidak berpihak itu tidak adalah elit. Elit, oke. Kalau pemilih, kita sisa set dengan strategi. Ketika mengetahui elit meninggalkan begitu, bagaimana rasanya? Ya, suatu kondisi yang saya harus memilih. Antara saya kan ini di sebuah halaman, hanya ranting kecil, Pak. Yang terikat di pohon besar. Oke. Sekarang pilihan saya, kalau ranting ini patah bisa tumbuh, tapi kalau pohon ini tumbang, bahaya. Ranting juga akan tumbang gitu. Jadi pilihannya di situ. Pilihan berat ya. Pilihan berat yang bisa mengorbankan orang lain. Tapi saya memilih bahwa saya tetap fight untuk menjaga juga saya punya kapabilitas pribadi. Jadi tidak ada rasa penyesalan keluar dari enggak. PNS. Karena saya udah tahu bahwa saya loses, saya kalah. Saya udah tahu itu. Dan saya sudah tahu menangnya orang itu kayak gimana. Oke. Dia menang karena apa? Saya tahu itu yang. Karena apa kira-kira, Pak? Ini juga perlu tahu. Karena Pak Uki gitu ya. Ampun. Ya, Pak None, ini kan 2024 sudah dekat ini. Ya. Besok tidak lama lagi 2023 dan orang bilang waktunya politik praktis berjalan lagi. Adakah keinginan untuk fight lagi? Saya punya keinginan adalah bagaimana mengedukasi demokrasi kita yang cenderung lari, Pak. Khususnya orang Bugis Makassar, Toraja Mandar yang berada di wilayah ini, harus membangun demokrasi yang kulturnya itu sesuai dengan karakteristik kita. Bahwa kita memang butuh sesuatu, ya. Tetapi kita lebih butuh bagaimana demokrasi ini menjadi bagian yang paling penting dalam keseharian kita. Karena dampaknya juga pada kita. Pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, mohon maaf ya. Iya. Yang masa sih tiba-tiba ujuk-ujuk tiba bisa menjadi pemimpin gitu, langsung bisa bagus, nggak mungkin lah. Itu kelihatannya menyalahi kodrati pemimpin juga. Iya.
tetapi dia harus punya talent gitu. Kayak kita melamar pekerjaan, Pak Uki, kalau kita diwawancara, apa latar belakangmu? Iya. Nggak Track pernah, recordnya dilihat. nggak ya. ada gitu, nggak pernah ada ya. Tentu, kalaupun diterima gajinya kecil. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau saya demokrasi yang ke depan ini harus ada dibangun, walaupun regulasi tidak bisa, tetapi harus semangat itu yang harus dibangun. Iya, iya, iya. Bahwa kita pilih orang yang punya kemampuan lah. Jangan dimampui oleh orang lain. Banyak sekarang aja, karena saya juga bergaul dengan pemimpin-pemimpin daerah. Iya. Banyak sekarang yang terjebak utang, Pak. Karena waktu kampanye itu ya? Ya, iya. Sekarang mereka menyesali semua. Gitu, menyesali. Toh lebih sama saja konsekuensinya. Mainlah resiko ke depannya kalau dia nggak manage. Dia bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi kalau sudah jadi sebutlah bupati, wali kota dengan utang ketika kampanye, ketika menjabat mencari uang untuk membayar utang. Pasti. Dan itu bisa membuat dia menjadi koruptor kira-kira begitu. Ya, I don't know, Pak. Apa tindakannya. Tetapi yang pasti dia membangun programnya, itu pasti keberpihakannya pada itu. Nah, kalau keberpihakannya kepada itu, berarti bukan orang banyak. Nah, yang saya mau bangun begini, Pak. Mari kita bangun demokrasi kita yang partisipatif, tapi dia berfokus pada bagaimana pikiran-pikiran pemimpin itu yang dinilai oleh publik. Pikiran-pikiran itu publik harus diajar, jangan lihat mukanya toh, tapi lihat pikirannya, terus kemampuan dia mengimplementasikannya. Programnya begitu ya. Secara personal bagaimana dia mengimplementasikan, bagaimana dia mengkolaborasi dengan yang lain. Gitu. Saya nggak pernah menyesali kalah, Pak, karena saya tahu bahwa saya punya kontribusi pikiran itu, bolehlah diadu. Gitu. Oke. Boleh diadu. Saya nggak, kalau kalah hanya berapa yang pilih, ya banyak variabel menentukan berapa banyak orang memilih kita. Iya. Gitu. Nah, suatu saat mungkin demokrasi kita akan sadar dengan proses-proses yang sekarang ini. Wah, ternyata memilih dengan yang kasih kita banyak, ternyata begini di padenya gitu. Iya, iya, iya. Nah, dia akan sadar sendiri. Nah, kita percepat kesadaran ini, Pak. Memang kan kalau kesadaran sosial, Pak, oke, lambat. Harus didorong untuk kesadaran kolektif ini cepat. Nah, dengan begitulah saya mau punya demokrasi kontributif ini bisa lebih yakin lah, Pak, untuk orang Sulsel bisa. Kalau dipikir itu bisa menjadi utopia ya. Kalau kondisinya tidak berubah, apakah ada keinginan Pak None untuk maju kembali walaupun antara dua pemilu sebelumnya prosesnya mungkin sama aja? Saya tidak punya kekhawatiran bahwa ini berubah. Tidak berubah. Iya. Saya yakin bahwa ini berubah. Oke. Saya yakin. Persoalan waktunya saja. Kita mau percepat dengan membangun kesadaran sosial yang lebih cepat, kesadaran komunal yang lebih cepat. Atau kita masih memperpanjang style demokrasi kita ini. Gitu. Toh pada akhirnya semua strategi akan mati di ujungnya. Dikasih apapun orang, wah udahlah, tahun lalu juga saya dikasih, tahun lalu juga saya dikasih, sekarang kasih plus gitu. Oke. Begitu kan pada akhirnya pilihan-pilihan publik. Nah, saya kalau pilihannya begitu, Pak Uki, bisa saya maju, bisa saya nebeng di orang lain gitu. Oke. Bos, kita satu pikiran ya. Ya. Komitmen kita
Nah, gitu. Ini kita saling support. Jadi artinya 2024 ini masih tahap melihat kemungkinan untuk maju. Iya. Belum memutuskan. Ya, karena secara nasional juga kan belum terbelah banyak nih. Belum ya. Belah durennya masih nggak jelas. Belum kelihatan. Masih terbuka di atasnya, tetapi belah durennya belum. Oke. Nah, kalau belah durennya sudah kelihatan, nah kita tahu nih Oke. yang mana poros oligarki, yang mana poros demokrasi, yang mana poros monarki. Gitu. Iya. Tetapi Pak None, walaupun belum memutuskan, tapi biasanya kan upaya-upaya ke sana sudah ada begitu. Kita tahu bahwa hal ini tidak bisa lepas dari partai politik. Ya. Kalau tidak salah Pak None ada di partai ya, di Golkar. Saya dengar juga di PKS. Bagaimana ceritanya dengan partai ini? Hubungannya dan di kepartaian? Saya tidak terlalu dekat Pak dengan partai. Dengan partai. Ya. Kalaupun ada nama saya di sana, itu maunya dia gitu. Oke. Bukan maunya saya gitu. Tapi kan dapat jabatan di partai itu misalnya. Ya, nggak tahu lah. Ya, Saya tidak sampai pikiran di situ. Tetapi saya berharap semua punya kesadaran, Pak. Karena ini kepentingan anak-anak cucu kita ke depan. Kalau usia produktif kita di tahun yang akan datang lebih banyak, terus elit politik kita membangun demokrasi yang saling homo homini lupus dengan berbagai, kita akan menjadi kota atau wilayah yang penuh dengan mafia. Mafia ya? Bukan lagi partai politik, tapi dia penuh dengan mafia. Mafia proyek, mafia suara, mafia-mafia lainnya. Mungkin partai politik itu hanya sebagai cover, Pak. Nah, ini yang harus dicegah. Yang harus dicegah bahwa berpolitik itu ya kontributif. Cara memenangkannya itu strategi. Tapi ada norma. Ada norma. Norma inilah yang harus menjadi rule of the game-nya kita. Kode of conduct-nya. Gitu. Sementara yang terjadi adalah ini bias, Pak, sekarang. Ada mafia besar yang menyiapkan. Ada mafia besar secara nasional, ada toh mau dibilang mafia, Pak, gitu ya. Iya, ada toh yang mau dibilang mafia. Seolah-olah. Ah, jangan menyuruh 2024 ini yang banyak seolah-olah punya massa, seolah-olah punya apa. Padahal ya kemerdekaan orang memilih itu yang harus kita tanamkan. Mumpung lagi merdeka-merdekanya orang memilih. Jadi perbaikan terhadap partai politikus itu mutlak diperlukan. Harus, Pak. Karena rekrutmen juga dalam partai politik. Memilih calon wali kota, memilih calon bupati, bahkan memilih caleg juga masih menjadi persoalan saat Iya. Makanya sebenarnya paling bagusnya itu kalau partai politik melahirkan calon sendiri gitu. Ukuran keberhasilan sebuah partai apabila dia mampu melahirkan output calon pemimpinnya. Kalau melahirkan caleg saja dengan mengumumkan, nah itu partai politik kayak kantor pos saja. Iya, lewat aja, Pak. Lewat, dapat nomor urut, pasang tanda gambar. Nah, habis menang, terpilih, diporotin gitu ya seumpamanya. Tetapi kalau dia melahirkan kader sendiri yang punya kapabilitas, integritas, searah dengan visi partainya, ya itu baru partai. Mestinya seperti itu ya. Harusnya. Masa di antara semua kader tidak ada yang bisa menjadi bupati wali kota? Iya. Jangankan bupati wali kota, semua bisa jadi presiden, Pak. Ya, termasuk pilpres juga. Iya. Seandainya
ada kepedean. Jadi kalau ada sebuah, menurut saya ya, hemat saya, ada sebuah partai politik tidak bisa melahirkan kader sendiri untuk jadi pemimpin, berarti partai itu gagal. Tapi kan menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, kan bukan sekadar kemampuan. Ya. Isi tas juga menentukan, itu barangkali yang menjadi penyebabnya ya, sehingga yang disebut mafia tadi itu sampai harus terlibat juga jadi. Iya. Itulah something wrong yang menurut saya harus diperbaiki segera, Pak. Sebelum anak-anak kita yang menjadi politisi ke depan itu bergabung dengan yang sekarang yang melakukan itu. Jangan, harus diputus nih generasi itu. Generasi yang menggampangkan pilihan nurani orang itu diatur dengan isi tas. Kita harus mengancam kepada isi tas itu. Bahwa kalau kau main isi tas, rugi sendiri kau itu, bos. Gitu. Jadi pemilih ini harus dirubah, Pak. Dulu dia tergantung dari isi tas. Sekarang dia ancam isi tas nih. Oh ya. Nah, kasih turun mau kok isi tasmu, belum tentu itu. Nah, gitu. Jadi kalau tidak, kita jadi objek terus. Pemilih ini harus menjadi subjek yang paling penting. Ya, subjek itu harus dibangun dengan cara berpikir, cara menilai, dan punya individual choice yang bisa dipertanggungjawabkan. Pak None, kita coba berbicara tentang tetap politik tetapi berhubungan dengan keluarga. Ya. Keluarga Pak None ini kan hampir semua juga ya. Ada entrepreneur dan macam, ada juga politikus. Apakah masih ada sering pertemuan-pertemuan membahas politik Sulawesi Selatan, tingkat daerah, bahkan tingkat nasional di antara keluarga? Bangun pagi kami waktu kecil, Pak Uki, itu bukan bicara apa kita makan hari ini, tapi langsung bicara politik, Pak. Jadi, makanan paginya. Iya, waktu kita kecil itu bapak dan ibu terima tamunya. Sama-sama politikus soalnya. Iya, kita dengarnya langsung. Jadi kalau karakter kami menjadi begitu, ya memang karena usia emas kami diwarnai dengan perbincangan dan informasi politik. Makanya kami tidak bisa menjadi pengusaha yang hebat. Karena bapak dan ibu kami bukan pengusaha. Jadi keluarga kami informasinya bukan itu. Tetapi memanage pemerintahan, bagaimana memanage politik, itu dari kecil. Jadi kalau keluarga ini terbentuk dalam sistem itu, wajar-wajar saja. Kalau saya paling tidak sependapat kalau dianggap kami membangun itu dinasti apa. Oh, tidak gampang juga dalam keluarga ini, Pak, memutuskan sesuatu. Kalau kita bincang, Pak, jauh lebih panas daripada DPR gitu. Kalau DPR kan kadang-kadang satu kali ketok amin semua. Karena ini banyak. Iya, banyak masap, banyak apa, nggak gampang, Pak. Iya. Saya sudah terbiasa dengan lebih heboh rapat keluarga saya dibanding rapat DPR, Pak, paripurna DPR. Iya. Dan itu menjadi pengalaman ya untuk membesarkan di bidang politik itu sendiri. Iya, dan akhirnya kita talentanya di situ, Pak. Talentanya di situ. Belum tentu, oke lah. Saya contohkan Pak Sahrul dengan saya. Mungkin secara biologis saya sama, tapi secara ideologis belum tentu. Kabarnya Pak None lebih dekat secara ideologis dengan Pak Iksan. Iya. Kenapa bisa begitu? Saya suka karena dia fighting. Oke, sama-sama fighter. Sama-sama fighter. Dia punya prinsip sendiri, karakter sendiri, dan punya nurani sendiri gitu loh. Dia berani bersikap untuk itu. Nah, dia bukan situasional gitu.
Jadi dia mau banyak atau tidak, yang penting warnanya gitu. Nah itu yang menurut saya cenderung mengikuti gaya style begitu, karena yang kita wariskan ke depan ini bukan prestasi sebenarnya, Pak. Saya kalau mau lihat prestasi saya sebagai, banyak nih rekor muriku juga, Pak. Kalau pisangnya hijau terbesar, gong, apa banyak. Tetapi apakah itu menjadi legacy? Enggak. Menurut saya tidak. Itu hanya menjadi catatan saja. Yang legacy yang bagaimana? Nah, karakter personal saya. Gitu. Apakah orang-orang dekat mengikuti saya bahwa di mana putusan saya ambil itu menurut prinsip-prinsip saya atau dipengaruhi oleh orang lain? Nah, itu mungkin banyak yang belajar dari saya. Bagaimana, ya alhamdulillah, adik-adik yang banyak ikut sama saya, toh pada akhirnya juga banyak yang berhasil. Mungkin salah satunya karena dia bergaul dengan saya dan mengambil salah satu gaya dan ciri dari selama dia bergaul dengan saya. Sahabat Uki, banyak yang sudah disampaikan Pak None tadi, dan juga banyak pelajaran yang disampaikan kepada kita tentang bagaimana cara dan mestinya kita berpolitik, juga bagaimana mestinya kita menentukan sikap dalam beberapa hal keputusan. Misalnya ketika sedang berkiprah di PNS dengan jabatan yang baik, misalnya tiba-tiba memutuskan untuk keluar, kemudian bagaimana ketika sudah yakin akan menang, tiba-tiba ada ada situasi ya. Situasi di mana akhirnya beliau tahu lebih awal bahwa kita kalah ini kalau begini keadaan. Ya. Ini bukan hal yang mudah dan ini sudah ditempa beliau dengan masalah seperti ini. Apa olahraga sekarang lebih rajin atau pikiran yang tidak terlalu berat atau bagaimana? Dulu lebih banyak di belakang meja. Oke. Sekarang lebih banyak berjalan. Oke. Gitu. Ngurus ternak. Itu kan harus jalan, Pak. Jalan. Iya. Kandang saya satu aja kandang itu panjangnya 100 meter. Satu kandang aja, Pak. Lebarnya 46. Nah, itu kandang seperti begitu ada 11 yang harus saya kunjungi setiap hari. Belum lagi kalau di tempat breeding, diumbar gitu ya, dipadangkan. Saya harus naik motor, saya harus naik di lahan, lihat kebun, apa. Nah, begitu pula kalau lagi trading seumpamanya. Saya harus ke gudang. Gudang itu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Tiap hari di lapangan. Hampir tiap hari. Itu sudah olahraga itu ya? Wah, lebih dari olahraga, Pak. Dan tidak ada olahraga khusus lagi sekarang? Saya cuman kadang-kadang golf. Oh iya. Kadang-kadang golf. Tapi dengan itu saja, Pak, saya udah capek. Dengan kerjaan ini? Iya, Pak. Kalau secara fisik, Pak. Iya. Karena di kandang aja satu udah berkeringat tuh. Saya pastikan berkeringat. Pak None tidak banyak lagi berkiprah di Makassar. Sekiranya 2024 mau maju, perlu berdekatan lagi dengan para relawan dulu. Kalau itu sih tetap berjalan aja, Pak. Berjalan. Grup-grup juga jalan. Tetapi karena saya di dunia yang baru, saya harus fokus dulu, Pak Uki. Serius dulu, supaya dunia baru saya ini bilang, ini bukan tempat persinggahan sementara loh. Gitu. Harus saya kelihatan total, Pak. Dan saya harus memperlihatkan bahwa saya total. Saya harus memperlihatkan bahwa saya hadir di situ memberi manfaat lah. Minimal 0,1% gitu. Dibanding saya tidak ada di situ. Nah itu yang saya lagi bangun nih. Alhamdulillah keterterimaannya juga bagus sampai saat ini. Mudah-mudahan didoakan supaya ini bisa tetap awet. Makanya saya bagaimana supaya saya diciptakan ini dengan diri sendiri gitu. Saya tidak pernah meminta bersaudara dengan Pak Sahrul.
Tapi kan tidak menyesal sebagai saudara. Ya pastilah. Oh, iya. Tetapi kalau saya dituduh Iya. bahwa saya sampai sejauh ini gara-gara Sahrul, saya nggak terima. Oke. Karena saya punya takdir sendiri, Pak. Saya nggak pernah minta kepada ibu saya bahwa saya jadi adiknya Sahrul. Nggak pernah. Saya nggak pernah berdoa sama Tuhan juga bahwa saya jadi adiknya Sahrul. Enggak. Kalau bisa memilih, saya menjadi adiknya Joe Biden, Pak. Ya, ini kalau iya, iya. Itu. Ada nggak satu lirik lagu anunya, puisinya? Ini puisi terakhir saya nih. Puisi terakhir. Iya, ciptaan terakhir. ya, judulnya Puisi 100. Puisi 100. Iya, Oke, jadi kita yang dengarkan, terakhir. sahabat Uki. Ya, Puisi 100. Ketika kutulis ini, aku tengah lelah. Usai bergumul dengan berbagai rasa. Cantik semua antik di pendopo indah. Mendesah sang guru meminta. Kulah menulis guratan dan curahan. Tak tahu batas antara narasi atau seni. Namun kubukukan penulis puisi. Naluri menulisku menuntun inspirasi. Puisi ini adalah yang ke-100. Puncak capai yang tak biasa. Tak akan lahir lagi 100 jika tak ada sesuatu yang luar biasa. Wah, Itu. ini puisi serat. Ini apa ini? Menggambarkan apa ini puisi? Ketika diciptakan. Saya kan bukan penyair, Pak, bukan penulis puisi, Ya. tapi mencoba punya puisi. Jadi kayak penyanyi. Ya. Ya kalau fals biasalah, namanya juga bukan penyanyi. Nah, sama dengan ini. Tetapi apakah saya terbangun dari inspirasi keindahan, seni, situasi lingkungan sosial? Ya, saya harus mengakui bahwa orang seni itu hebat di situ. Bagaimana dia menerjemahkan lingkungannya menjadi sebuah itu, dan saya rasakan itu, Pak. Kadang-kadang tidak bisa digambarkan kemampuan kita menerjemahkan situasi itu. Saya malah ada punya puisi, ketemu di pesawat, rata-rata lahir di pesawat tuh puisi. Ketemu politisi di pesawat. Saya tahu ini politisi ini banyak banget masalahnya gitu. Tapi dia seakan-akan baik banget. Alhamdulillah jadi puisi juga. Jadi perilaku-perilaku yang dilihat ini semua jadi puisi. Iya. Hampir semua, Pak. Dan banyak lahir di pesawat. Waktu kan lumayan kalau dari sini ke Jakarta 2 jam bisa lahir satu puisi juga. Iya. Hampir, Pak. Hampir ada di pesawat, ada di kantor, atau ketemu orang. Kadang-kadang lahir semua itu, Pak. Ya, Pak None. Ini kalau cerita dengan Pak None bisa sampai berjam-jam ini. Asik sekali. Terima kasih Pak None atas waktu yang diberikan. Dan sahabat rakyat, kita berterima kasih kepada Pak None yang sudah meluangkan waktu ke Studio Uki. Dan kita berbincang banyak hal, baik itu politik, perilaku, soal pendidikan, dan tentu soal moral. Kita berharap bahwa pelajaran yang kita dapatkan hari ini dari Pak None bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang paling penting adalah, sahabat Uki, jaga kesehatan, kebugaran, dan jangan lupa bahagia. Baik.